Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal pada sesi ke-11 Camp Online Persiapan KSN SMP 2021. Nomor 1, misalkan terdapat 5 kartu, di mana setiap kartu diberi nomor yang berbeda, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kartu-kartu tersebut kemudian dijajarkan dari kiri ke kanan secara acak sehingga berbentuk barisan. Berapa probabilitas bahwa banyaknya kartu yang dijajarkan dari kiri ke kanan dan ditempatkan pada tempat ke I akan lebih besar atau sama dengan I untuk setiap I dengan 1 kurang dari atau sama dengan I kurang dari atau sama dengan 5. Nah, perhatikan ya, kartu bernomor 2 bisa menempati urutan 1 dan 2 ya. Karena tadi dikatakan kartu yang ditempatkan pada tempat GI akan lebih besar atau sama dengan I. Jadi nomor kartu lebih besar ya atau sama dengan nomor tempatnya. Jadi kalau kartunya bernomor 2, ya hanya bisa menempati urutan 1, ya karena 2 lebih besar dari 1, dan juga bisa menempati urutan nomor 2, karena 2 itu sama dengan 2. Jadi untuk menempatkan kartu bernomor 2, kita punya 2 cara. Selanjutnya kartu bernomor 3 bisa menempati urutan 1, 2, 3. Tetapi ingat bahwa urutan 1 atau 2 sudah ditempati kartu bernomor 2. Jadi, untuk menempatkan kartu bernomor 3, kita juga punya 2 cara saja. Ya. Walaupun dia bisa menempati 3 tempat, tetapi 1 tempat sudah diisi oleh kartu bernomor 2. Selanjutnya, kartu bernomor 4. Ya, prinsipnya sama. Kartu bernomor 4 bisa menempati urutan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tetapi 2 tempat sudah ditempati kartu bernomor 2 dan 3 ya. Sehingga dari 4 tempat yang bisa ditempati, hanya ada 2 saja yang bisa diisi oleh kartu 4. Sehingga untuk menempatkan kartu 4, kita punya 2 cara. Selanjutnya sama kartu bernomor 5 juga 2 cara ya. Lalu untuk kartu bernomor 6, kita hanya punya 1 cara. Sebab apa? Sebab kartu nomor 6 ini walaupun bisa menempati posisi nomor 1 sampai 5, tetapi 4 tempat sudah diisi oleh kartu bernomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi tinggal 1 tempat saja. Maka total banyak cara menempatkan 5 kartu ke dalam 5 tempat adalah 5 faktorial sama dengan 120. Ini bukan maka ya. Jadi kalau saya tadi bilang maka, sebenarnya ini adalah bukan, kalau maka itu kan akibat dari sebelum-sebelumnya ya. Karena kita sudah menempatkan nomor 2 sampai 6, maka nah itu. Tapi ini bukan maka, ini adalah total banyak cara menempatkan 5 kartu ke dalam 5 tempat. Yaitu 120 cara. Ya, kita perlu tahu juga ini total banyak cara menempatkan 5 kartu ke dalam 5 tempat karena yang ditanyakan soal adalah peluang. Jadi peluang nomor kartu pada tempat ke I akan lebih besar atau sama dengan I untuk setiap I dari 1 sampai 5 adalah
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 per 120. Kita sederhanakan 2/5. Jadi 2 ini yang pertama ini menempatkan kartu bernomor 2, lalu ini menempatkan kartu bernomor 3, ada 2 cara. Menempatkan kartu bernomor 4 ada 2 cara, menempatkan kartu bernomor 5 ada 2 cara, menempatkan kartu bernomor 6 ada 1 cara. Kita kalikan semua lalu kita bagi dengan 120. Selanjutnya kita nomor 2. Kita bahas nomor 2 ya. Suatu set soal terdiri dari 10 soal pilihan benar atau salah dan 15 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan. Seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban secara acak. Tentukan probabilitas ia menjawab dengan benar hanya 2 soal. Nah, caranya begini ya. Untuk tipe soal pilihan benar atau salah, peluang menjawab dengan benar itu sama dengan peluang menjawab salah, yaitu setengah. Karena hanya ada 2 pilihan, benar atau salah. Berarti masing-masing peluangnya setengah. Namun untuk soal pilihan ganda dengan 4 pilihan, peluang menjawab dengan benar itu 1/4. 1 dari 4 pilihan. Peluang menjawab salah 3/4. 3 dari 4 pilihan. Selanjutnya, jika seorang siswa menjawab secara acak dan hanya benar 2 soal, maka kemungkinannya 2 nomor soal yang jawabannya benar berasal dari, ya ada beberapa kemungkinan 2 jawaban benar. Yang pertama adalah 2 nomor yang benar itu adalah tipe soal benar dan salah, tipe soal B dan S. Tadi soal benar dan salah ada 10 ya. Maka 2 nomor yang benar itu bisa nomor 1 dan 2, nomor 1 dan 3, dan seterusnya ya. Sampai 9 dan 10. Jadi kita pilih dulu 2 dari 10 nomor menggunakan kombinasi. Ini rumus kombinasi. Ya, NCR ya, kombinasi R dari N faktorial per R faktorial dikalikan N min R faktorial. Jadi kita milih 2 dari 10. Kemudian 2 nomor yang benar itu kan peluangnya setengah. Setengah kali setengah atau setengah pangkat 2. Lalu 8 nomor yang lain dari soal tipe B dan S ini itu salah. Peluang yang salah tadi 1 nomornya setengah. Ada 8 nomor, berarti setengah kali setengah kali setengah sebanyak 8 kali. Atau setengah pangkat 8. Jangan lupa kita juga perlu memperhatikan soal pilihan gandanya. Tentu saja kalau 2 nomor yang benar tadi berasal dari tipe B dan S, 15 soal pilihan ganda itu salah semua. Peluang salah 3/4. Ada 15 nomor, berarti 3/4 pangkat 15. Ini adalah peluang 2 jawaban yang benar berasal dari soal tipe B dan S. Kemudian kemungkinan kedua, 2 nomor dari tipe soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ada 15. Maka kita cari dulu kombinasi 2 dari 15. 15C2. Dikalikan dengan peluang 2 nomor yang benar. 1 nomor benar itu kan 1/4. Ada 2 nomor yang benar, berarti 1/4 pangkat 2. 13 nomor lainnya salah. 3/4 pangkat 13. Lalu soal B dan S tadi ada 10 juga salah semua ya.
Karena dua nomor yang benar itu dari pilihan ganda, maka di sini setengah pangkat 10. Lalu ini dikalikan ya, semua ini dikalikan. Selanjutnya, kemungkinan ketiga adalah satu soal dari tipe B dan S, satu soal dari pilihan ganda. Berarti kita milih 1 dari 10, dikalikan milih 1 dari 15, lalu peluang satu soal B dan S benar itu setengah, peluang satu soal dari tipe pilihan ganda benar itu 1/4 ya, dikalikan. Lalu 9 nomor tipe B dan S itu salah. Setengah pangkat 9. Dan 14 nomor dari tipe soal pilihan ganda itu salah. 3/4 pangkat 14. Kemudian 3 kemungkinan itu kita jumlahkan peluangnya ya. Probabilitas ia menjawab dengan benar hanya 2 soal adalah, ini tadi ya, yang pertama ini, 45 kali setengah pangkat 10 kali 3/4 pangkat 15, 105 kali 3/4 pangkat 13 kali setengah pangkat 14, dan ditambah 150 kali setengah pangkat 12 kali 3/4 pangkat 14. 45 ini tadi ya, 10C2, 105 tadi 15C2, 150 itu 10C1 kalikan 15C1. Tadi yang 3 kemungkinan tadi ya. Setengah pangkat 10 ini hasil penyederhanaan dari ini ya. Setengah pangkat 2 dikalikan setengah pangkat 8. Dan seterusnya. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan tadi yang per-4-nya kita buat menjadi per-2 ya. Jadi ini 1/4 pangkat 15 kali 3. Kemudian ini kita gabung ke sini. 1/4 pangkat 15 itu setengah pangkat 30. Digabung menjadi setengah pangkat 40 ya. Demikian juga dengan yang lainnya, kita tinggal menghitung saja sampai akhirnya kita dapatkan ini 5 kali 3 pangkat 14 per 2 pangkat 34. Ya, jadi di sini ada perkalian ya. 45, 105, 150 itu FBB-nya 15. Ya. Kemudian ini tadi setengah pangkat 40, setengah pangkat 40, setengah pangkat 40. Ini 3 pangkat 15, 3 pangkat 13, 3 pangkat 14 itu FBB-nya 3 pangkat 13. Jadi ini 45 dibagi 15, 3. 3 pangkat 15 dibagi 3 pangkat 13, 3 pangkat 2. Selanjutnya ini 105 dibagi 15, 7. 3 pangkat 13 dibagi 3 pangkat 14. 3 pangkat 13 dibagi 3 pangkat 13, 1 ya. Ini juga setengah pangkat 40-nya. Lalu 150 dibagi 15 itu 10. Dan 3 pangkat 14 dibagi 3 pangkat 13 itu 3. Itu penyederhanaannya ya. Kemudian dikalikan dan kita peroleh tadi ya, jawaban akhirnya 5 kali 3 pangkat 14 per 2 pangkat 34. Selanjutnya nomor 2. Diketahui suatu kelas terdiri dari 15 siswa. Semua siswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok terdiri dari 4, 4, 4, dan 3 siswa. Ada berapa cara pengelompokan tersebut? Ini gampang ya. Langkah pertama, memilih 4 dari 15 siswa. 15C4. Hasilnya
1365. Langkah kedua memilih 4 dari 11 siswa. Karena tadi 4 siswa sudah dipilih ya, dari 15 kita sudah pilih 4, masih ada 11 siswa, kita pilih lagi 4. 11 C4, hasilnya 330. Lalu masih ada 7 siswa, karena sudah ada 8 siswa yang menjadi 2 kelompok ya, masing-masing 4. Sekarang dari 7 kita pilih 4, 7 C4, hasilnya 35. Dan terakhir, kelompok keempat memilih 3 dari 3 siswa. Banyaknya cara 1. Nah, di sini kita harus membagi ya hasil banyaknya memilih 4, 4, 4, 3 tadi ya. Ini memilih 4 dari 15, memilih 4 dari 11, memilih 4 dari 7, memilih 3 dari 3. Kita bagi dengan 3 faktorial. Kenapa? Karena 4, 4, 4 ini tidak dikelompokkan. Maaf, maksud saya tidak dibedakan kelompoknya. Jadi kalau tidak dibedakan, misalnya 4 anak pada kelompok yang dipilih pertama itu A, B, C, D, lalu 4 anak yang dipilih kedua itu E, F, G, H, dan 4 kelompok berikutnya itu I, J, K, L. Kalau ini urutannya kita balik, misalnya I, J, K, L yang pertama, baru A, B, C, D, dan terakhir E, F, G, H yang terpilih. Ketika memilih 4 siswa, maka itu adalah merupakan kemungkinan yang sama. Tetap merupakan satu pengelompokan yang sama. Beda kasus kalau kelompoknya dibedakan, misalnya kelompok IPA, kelompok matematika, kelompok IPS, kelompok bahasa Inggris, misalnya begitu. Maka tidak perlu dibagi 3 faktorial karena urutan diperhatikan ya. Kalau ini urutan kelompok tidak diperhatikan. Jadi jawabannya adalah 1365 dikalikan 330 dikalikan 35 dikali 1 dibagi 3 faktorial. Hasilnya 2.627.625. Selanjutnya nomor 4. Misalkan A, B, C, D, dan E adalah bilangan-bilangan bulat, sehingga 2 pangkat A, 3 pangkat B, 4 pangkat C, 5 pangkat D, 6 pangkat E, dikalikan ya, juga merupakan bilangan bulat. Jika diketahui bahwa nilai mutlak dari A, B, C, D, dan E tidak lebih dari 2021, maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B tambah C tambah D tambah E adalah titik. Nah, untuk soal ini kita buat dulu faktorisasi prima dari bilangan yang dimaksud oleh soal. Ya, di sini masih ada 4. 4 itu 2 pangkat 2, lalu di sini ada 6. 6 itu 2 kali 3. Jadi kita gabung ya faktor-faktor primanya. Sehingga faktorisasi prima dari 2 pangkat A kali 3 pangkat B kali 4 pangkat C kali 5 pangkat D kali 6 pangkat E adalah ini. 2 pangkat A ditambah 2C ditambah E dikalikan 3 pangkat B tambah E dikalikan 5 pangkat D. Caranya tadi ya 4 diuraikan menjadi 2 pangkat 2. Jadi 4 pangkat C itu sama dengan 2 pangkat 2C, lalu 6 pangkat E ini menjadi 2 pangkat E kali 3 pangkat E. Lalu 2-nya kita gabung pangkatnya ya, kita tambahkan. Selanjutnya kita sudah dapat faktorisasi prima. Nah, supaya mendapatkan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E terkecil, maka pangkat-pangkatnya ini kita buat 0 ya.
Jadi A tambah 2C tambah E sama dengan 0, B tambah E sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Sebab 2 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 0 itu 1. Ya. Kenapa dibuat 0? Karena supaya hasilnya bilangan bulat. Ya. Supaya ini 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dan seterusnya ini merupakan bilangan bulat. Kalau pangkatnya negatif atau kurang dari 0, nanti jadi pecahan. Misalnya 2 pangkat min 1. 1/2. Tidak bulat ya. Jadi pangkat terkecil yang membuat bilangan itu menjadi bulat itu 0 ya. Jadi semua kita buat 0. Di sini B sama dengan 0, kemudian B tambah E sama dengan 0. B tambah E sama dengan 0, maka E sama dengan min B. Ya. Lalu kita tadi punya A tambah 2C tambah E sama dengan 0, E-nya kita ganti dengan min B, minus B. Sehingga A ditambah 2C ditambah negatif B sama dengan 0. Sehingga menjadi A ditambah 2C sama dengan B. Karena nilai B terkecil itu negatif 2021, ya, dikatakan nilai mutlak dari A, B, C, D, dan E tidak lebih dari 2021. Sehingga nilai minimum dari A atau B atau C atau D atau E itu nilai minimumnya min 2021. Sebab nilai mutlak dari min 2021 adalah 2021. Kalau lebih kecil lagi, misalnya min 2022, nilai mutlaknya 2022. Lebih dari 2021. Padahal tidak boleh lebih ya. Kalau sama boleh ya, sama boleh. Maka nilai terkecil dari B min 2021. Nah, sekarang kita punya tadi ya, A ditambah 2C sama dengan B. Padahal B itu kita pilih min 2021. Sehingga supaya A ditambah C itu paling kecil, maka A ini kita pilih min 2021 dan C-nya 0. Ya. Sebab kalau misalnya ya A ditambah 2C tadi kan min 2021. Ya. Bentar, saya tulis di sini. A tambah 2C sama dengan min 2021. Misalnya ya C-nya 1. Berarti ini 2. 2 kali 1, 2. Maka A-nya adalah min 2023 ya. Kalau D-nya 1 ya. Min 2023. Dan ini kan tidak boleh ya. Tidak boleh. Sebab nanti nilai mutlak dari A sama dengan 2023. Lebih dari 2021. Jadi kalau C-nya positif, nanti nilai A tidak akan memenuhi. Misalnya lagi, C-nya adalah 5. 2 kali 5, 10. Berarti 2C 10. Maka nilai A adalah min 2031. Min 2031 tambah 10 sama dengan min 2021. Nah, nilai mutlak dari min 2031 itu nanti lebih dari 2021. Sehingga C negatif. Oke, kalau C negatif, misalnya C-nya min 1, 2 dikalikan C, 2 dikali min 1, berarti min 2. Lalu A ditambah min 2, nilainya min 2021. Maka A adalah min 2019. Nah, lihat A ditambah C.
A sama dengan min 2019, C min 1. Kalau dijumlahkan, min 2020. Ya kan? Lebih besar daripada tadi ketika kita memilih A sama dengan min 2021. Jadi, supaya terkecil, memang kita harus memilih C-nya 0. C-nya 0, sehingga A sama dengan min 2020. Sehingga A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan ya A ditambah C ditambah D ditambah B tambah E. D tadi nilainya 0, B tambah E juga 0. Ya, ini sama dengan 0, B tambah E 0. Tinggal A tambah C. C tadi 0, A min 2021. Berarti jawabannya min 2021. Nomor 5. Ada berapa faktor positif dari 2 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 yang merupakan kelipatan 6. Ini mudah saja ya. Langkah pertama kita bagi bilangan tersebut dengan 6. Ini kita bagi 6. 2 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 dibagi 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita cari banyaknya faktor hasil pembagian tadi. Jadi banyaknya faktor dari 2 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 adalah 6 tambah 1 dikalikan 4 tambah 1, dikalikan 3 tambah 1, dikalikan 2 tambah 1. Hasilnya 420. Nah ini ya, pangkat-pangkat ini masing-masing kita tambah 1 lalu dikalikan. Nah, banyaknya faktor dari bilangan yang dimaksud soal ini, yang kelipatan 6 adalah 420. Sama dengan banyaknya faktor dari bilangan tersebut dibagi 6. Hasil dari pembagian setelah dibagi 6 ya. Nah, bagaimana kalau soalnya adalah berapa banyak faktor positif dari 2 pangkat 7, 3 pangkat 5, 5 pangkat 3, 7 pangkat 2 ya, dikalikan, yang merupakan kelipatan 7 misalnya. Ya sama, ini dibagi 7 dulu bilangannya. Setelah dibagi 7, lalu dicari faktornya. Nah, itulah banyaknya faktor dari bilangan tersebut yang habis dibagi 7.